Oke teman-teman, kembali lagi di vlog gue, dan di depan gue udah ada sebuah apa ini, pompa air ya, pompa air galon, mereknya Miso gitu. Ini keadaannya mati ya, jadi kalau misalnya kita pencet di sini, nah kayak gitu. Untuk yang baru beli ginian terus mati juga, ini bisa lakukan cara ini ya. Kerusakannya nggak jauh-jauh beda. Terus kalau buat teman-teman yang nanya nih, kan ada beberapa di video gue tuh nanya, bang, gimana kalau pertama kali beli di tes airnya keluarnya pelan bang? Itu kerusakannya bukan kerusakan ya, tapi itu tinggal baterainya aja diisi dulu gitu, diisi full. Kalau misalnya baterainya nggak kurang gitu, atau di bawah standarnya, di bawah 3,7 3,8, nah dia otomatis nyedot airnya pelan begitu. Dan misalnya udah diisi baterai masih pelan, ganti baterainya aja, pakai yang ampernya lebih besar dari yang dipasang di pompa air ini. Otomatis nanti dia akan lebih kencang lagi untuk narik airnya. Jadi begitu ya, buat beberapa pertanyaan gue nggak bisa jawab satu-satu, intinya di situ. Oke, jadi tinggal di baterai aja. Nah ini hidup ya, jadi kita coba pencet, dia tetap mati. Kalau misalnya dicas begini dia nyala, tapi kalau dipencet dia tetap mati. Ini kerusakannya apa? Kalau yang kemarin kan itu ada koros ya, di bagian angkernya itu, jadi dibersihkan itu bisa. Dan ini kita akan coba bongkar dulu. Gue siapin dulu tripodnya sebentar. Oke ya, jadi nah ini kayak gini. Nah, tripodnya sebentar gue pasin dulu. Oke, jadi kayak gini ya. Nah ini kalau misalnya dipencet, ntar dulu ya sebentar. Nah, tripodnya ini nggak karu-karuan, ngamuk. Oke, kayak gini lah ya. Oke, nah ini kalau misalnya dipencet dia tetap ya nggak mau gerak, nggak mau. Kita bongkar aja. Jadi buat teman-teman yang punya kasus yang sama, jadi dia dicas nyala tapi dihidupin nggak mau. Nah kita tinggal bongkar dari bawah sini. Pakai obeng yang panjang ya, kalau yang pendek ya nggak bisa nih. Obengnya segede gini nih, paling 10 atau 15 ribu lah. Yang biasa murah meriah, ini kayak gini murah nih. Oke, tunggu sebentar, tripodnya ngamuk lagi teman-teman. Gue bingung nih, tripod jatuh mulu kalau buat ngerekam, heran gue. Bentar ya, ini mah video iseng-iseng aja. Nah gitu lah ya, jadi gue buka dulu. Sorry ya goyang-goyang ya, maklumlah tidak profesional dalam memegang kamera. Saya mau cuma tukang servis aja tuh. Dibikin video ini cuma iseng aja, kalau lagi pengen bikin enggak ya udah gitu lah ya. Alhamdulillah kalau ada yang suka, kalau nggak ada yang suka ya nggak apa-apa. Bikin simple aja hidup. Susah nyangkut nih. Nah, nanti bukanya dari atas ini nih. Pastiin bautnya udah copot ya. Kalau belum copot, keras, ntar tarik-tarikan. Saya congkel ya. Nah di bagian sini ya, jadi semoga terlihat lah ya. Congkel lagi di sini, congkel lagi. Aku nggak ngerasa ada baut lagi, cuma 2 biji itu aja kayaknya. Nah kayak gitu. Oh, buat teman-teman yang misalnya kalau bang, kenapa kalau punya gua tuh di kadang suka mencet sendiri gitu ya, tiba-tiba air keluar sendiri. Nah ini nih di bagian on off ini aja nih, teman-teman bisa bersihin pakai sikat sama minyak kayu putih gitu sambil dipencet-pencet gini gitu ya, biasanya itu. Nah, ini lebih bagus nih, ada yang nggak pakai seal gini jadi dia gampang rusak.
Nah, ini kerusakannya di mana? Biasanya ini di bagian baterai ya. Kalau misalnya teman-teman cas gini, dia nyala tapi dihidupin nggak mau, itu biasanya baterainya bermasalah. Bisa dia rusak, bisa dia drop ya. Jadi penyakit ini nggak jauh-jauh dari baterai. Nah, ini baterai gue cabut dulu. Oke, gue giniin dan gue coba pakai power supply di 3,8 lah ya. 3,7 3,8 nggak apa-apa. Nah, jadi gue coba dulu ya. Ini gue tempel di ground dan ini gue coba tempel di bagian ini, di bagian plus ya. Plusnya mana? Nah, ini plus ada di sini ya. Nih, plus ada di sini ya, sebelah sini nih, jangan sampai salah. Oke, kita coba pencet ya. Nah, nyala kan gitu. Nah, berarti kan kerusakannya ini cuma di baterai ya, di baterai aja udah rusaknya kayak gitu. Kalau misalnya bang, gue buat ngetes tapi gue nggak ada power supply bang, gimana caranya? Gampang teman-teman, lo tinggal kalau punya baterai ini baterai 3,7 ya. Nah, kalau buat lihat baterai itu ada di ampernya tuh ada ya di bagian sini, tapi ini kosong. Pokoknya ini 3,7 lah. Ini mereknya aja nih, bekas laptop soalnya. Kalau kita beli biasanya ada, tapi ada juga yang kosong aja. Nah, jadi baterai ini 3,7. Temen-temen tinggal tempelin aja ini di ground nih, kayak gini ya. Ini tempelin di body lah. Pokoknya hitam itu di body ya, hitam di body. Oke. Nah, yang plus ini kan plus ini merah nih. Plus ini kan merah. Ya. Nah, kalau misalnya kita masukin gini. Nah, ini plus ada di sini ya. Nah, ini di sini ya. Orang bikinnya ngasal nih kayaknya. Coba deh. Masa itu plusnya di situ? Sebentar. Nah, ini dari Cinanya ngawur ya. Dari luarnya, apa mungkin peraturan Puil terbaru, gue nggak tahu. Tapi teman-teman jangan sampai kekecoh ya. Harusnya merah itu plus, tapi di sini minus gitu. Jadi kita abaikan aja ini dulu. Kita tempel di sini ya, di sini ya. Nah gitu. Dan kita pencet coba. Nah, hidup kan? Nah, gitu ya. Jadi kerusakannya di baterai. Jadi teman-teman bisa buat kalau nggak punya power supply bisa pakai baterai ini 3,8 volt atau baterai kipas angin tuh yang kecil tuh, itu bisa dipakai. Nah kayak gitu. Jadi ini gua akan coba lakukan penembakan baterai aja di ini ya, di sini. Ini buat kabel harusnya itu merah itu plus ya, tapi di sini merah aja tuh minus. Aneh gue juga nih. Nah, jadi harusnya ini yang merah ini harusnya hitam, yang ini putih ini harusnya harusnya hitam, merah ini harusnya merah gitu lah ya, harusnya putih ini harusnya hitam kayak gitu. Nah, kita tunggu aja, kita tembak. Bang, mau lihat proses, ramai amat apa ya, mau lihat proses nembaknya bang. Oke. Jadi kalau di power supply kayak gini teman-teman. Nah, kita buat tahu isi baterainya berapa. Ini kan kita udah colok nih. Ini udah kita colok nih baterainya ya. Nah, isi baterainya ada berapa? Ini power supply kita turunin aja sampai habis. Keadaan baterai nyolok. Nah, berarti kan isinya 3,3 tuh. 3,3 volt. Nah, udah. Kalau ini berarti belum bisa naik. Dia minimal 3,6, 3,7. Nah, kita naikin aja voltasenya, otomatis ampernya naik ya. Ampere ini besaran arus. Dan kalau misalnya kita tahu nanti dia udah 3,7 nya udah full apa enggak, kalau kita misalnya taruh di 3,7 nih, ampere ini harusnya 0 ya, itu menandakan baterainya itu udah terisi 3,7 begitu ya. Kalau masih ada nilainya di bawah berarti dia belum full 3,7, kurang lebih kayak begitu. Semoga ngerti lah ya. Ini video mah sederhana aja. Dan gua akan coba tembak baterai. Kalau misalnya nanti teman-teman tembak baterai ternyata ampernya di bawah nggak ada, kita mau naikin dia, kita turunin nggak ada, berarti baterainya itu udah jebol ya. Teman-teman harus ganti baterainya.
Jadi lihatnya nanti di ampere aja. Kalau ampernya kita udah masukin, baterainya udah kita colok nih kayak begini, terus kita lihat ampernya itu voltasenya kita naikin gitu di 3,5, tapi ampernya tetap 0, kita naikin 3,7 tetap 0, 38, 39 sampai 40 dia tetap 0, udah baterainya jebol. Ada beberapa yang bisa ditembak di 12 volt ya, tapi gue saranin lo mending beli lagi aja. Biasanya itu nggak sampai tahan lama dan dia bakal kembali lagi seperti semula. Baterainya nggak mahal kok, cuma sekitar 10 ribuan kalau nggak salah, jadi bisa lebih aman gitu ya. Nah ini gue kasih tahu tandanya kalau misalnya isi baterainya, kan gue tembak di 4,7 ya, isi baterainya di 3,7. Ini gue habisin nih, ini udah habis ya. Nah ini 3,7, ampernya 0, berarti isi baterai ini udah 3,7 volt. Dan kita coba, biasanya bisa. Kurang lebih kayak gitu. Mungkin yang nggak terlalu ngerti ya, tinggal ganti baterai aja lah, udah gitu. Oke, ini kita pasang ya. Mungkin peraturan Puyol itu kan berubah-berubah ya. Mungkin yang putih ini sekarang jadi plus dan merah ini jadi minus gitu. Kayak di kipas angin pun sama, sekarang yang hitam itu jadi plus. Kipas angin kayak gitu. Kalau zaman dulu hitam itu plus, minus, merah itu plus. Sekarang terbalik. Kita coba dulu ya. Dan sekarang hidup ya, gitu ya. Jadi kalau misalnya yang punya kasus kayak gini, tinggal fokus di baterai aja. Nah ini kalau misalnya ngecasnya nggak bisa ya, perhatikan di sini. Ini konektor cas bisa diganti, begitu ya. Modal konektor cas itu sekitar berapa ya, 3 ribuan mungkin. Sekarang udah azan ya, gue udahin aja dulu ya video kali ini. Semoga manfaat ya teman-teman dan berfaedah. Oh ya, buat yang inget ya, buat yang kalau nyedot airnya kenapa pelan itu, gimana bang solusinya kalau buat yang nyedotnya itu pelan? Itu tinggal ganti baterainya aja, cari yang ampernya lebih besar dari baterainya, cari yang 2 ampere mungkin ya, kayak gitu. Semoga manfaat ya teman-teman buat perbaikin apa namanya nih mereknya tadi, pompa air lah ya, Miso gitu. Itu aja lah, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.